Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Gak kerasa sekarang kita sudah memasuki kelas 8 nih. Udah gede ya, sekarang udah pinter seharusnya. Today, in Eng Ing Eng, we are going to learn about asking and giving attention. Ada yang tahu gak nih bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya adalah meminta dan memberikan perhatian. Awas loh ya, di sini bukan menerima atau memberikan perhatian untuk baper-baperan, bukan. Di sini tuh arti asking and giving attention itu luas banget. Jadi hal kecil pun bisa menjadi sesuatu yang dibilang asking and giving attention. Maksudnya gimana nih? Yuk kita lanjut. Nah, mulai dari asking for attention ya. Asking for attention tadi apa? Yap, meminta perhatian. Nah, meminta perhatian di sini artinya adalah when we tell something, for example, information, explanation, or a story, we need our listener pay attention to our information. Jadi, ketika kita hendak memberitahukan sesuatu, misalnya informasi, penjelasan, atau cerita, kita ingin pendengar kita nih memberikan kita perhatian terhadap apa yang akan kita beritahu. Nah, itu namanya meminta perhatian. Contohnya gimana? Misalnya, kalian lagi di dalam kelas, terus ada guru sedang menjelaskan. Itu gurunya pasti pengen kalian denger kan penjelasannya supaya kalian tuh pada pinter-pinter. Pasti nanti guru kalian meminta perhatian kalian. Misalnya, attention please, hello, gitu tuh gurunya. Kalau misalnya kalian ribut sendiri, sang guru ini sedang meminta perhatian kepada kalian. Atau misalnya, kalian lagi sama teman kalian lagi ngobrol. Terus kalian pengen cerita sesuatu nih sama teman kalian. Cerita tentang rahasia gitu misalnya. Pengen gibah, tapi nggak boleh ya. Ini mah contoh aja. Jadi misalnya gini ke teman kalian, tahu nggak? Nah itu kan kalau kalian ngomong kayak gitu otomatis teman kalian apa nggak tahu. Itu berarti teman kalian sudah memberikan perhatian tuh kepada apa yang akan kalian sampaikan, ya kan? Sekarang kita beralih ke giving attention. Tadi ada tuh satu contohnya. Ketika teman kalian memberikan perhatian ke kalian, ya kan? Waktu pas teman kalian bilang, nggak tahu apaan tuh. Nah, mereka sudah mulai tertarik. Mereka memberikan perhatian mereka untuk kamu yang akan menceritakan sesuatu. Di sini juga artinya begitu. You give someone or something your attention. You look at it, listen to it, or think about it carefully. Jadi, kalian memberikan seseorang atau sesuatu perhatian kalian. Kamu bisa memberikan perhatian dengan cara melihat, melihatnya, mendengarnya, dan memikirkannya dengan benar. Maksudnya itu benar-benar memikirkannya. Misalnya gini, kalian kalau udah baca blog aku ya, di situ kan ada contoh ketika kalian lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman kalian, terus kalian melihat ada Afgan nih datang. Ceritanya di sini Afgan tuh penyanyi favorit kalian. Di sini yang ngelihat Afgan tuh cuma kalian doang. Dan akhirnya kalian minta perhatian teman-teman kalian nih buat ngelihat si Afgan nih. Akhirnya kalian bilang nih, gurung gusuh nih sama teman-teman ya. Lihat-lihat tuh ada siapa yang datang. Pas kalian bilang kayak gitu, otomatis teman kalian langsung memberikan perhatiannya ke kamu dong. Ngeliat ke kamu, terus ngelihat tuh siapa sih yang kamu tunjuk. Pas lihat Afgan, langsung pada histeris. Itu namanya giving attention. Sekarang, how to ask and give attention to someone or something dalam bahasa Inggris. Gimana ya? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, kita bisa mulai dengan kalimat excuse me. Contohnya, kalian pengen nanya sama orang, tapi kalian belum kenal sama orang itu. Kalau misalnya kalian pengen nanya sama orang, otomatis kalian harus mengambil perhatiannya dulu dong, supaya orang itu menjawab atau setidaknya merespons kamu yang ingin bertanya sama dia. Kamu bilang dulu sama orangnya, excuse me,
Do you know where the hospital is? Misalnya, kalian lagi kesasar gitu. Kalian pasti butuh perhatian seseorang nih untuk menjawab pertanyaan kalian. Akhirnya kalian bilang, excuse me. Untuk yang kedua nih, can I get the attention please? Untuk yang kedua ini, aku bisa merah-merahin dong. Untuk yang kedua ini sama kasusnya seperti misalnya yang tadi tuh guru kalian lagi menjelaskan, terus kalian pada ribut, akhirnya guru kalian bilang sama kalian, can I get the attention please? Otomatis kalian pasti pada diem tuh, oke bu, gitu kan. Kemudian yang ketiga, look. Nah ini yang tadi nih contoh yang ketika ada Afgan datang, terus kalian pada heboh. Nih yang ketiga. Terus ada lagi, attention please, and then look what I've got here. Apa nih artinya nih? Look what I've got here. Coba lihat di sini aku punya apa. Ketika ada seseorang bilang kayak gitu, pasti kalian penasaran kan? Langsung memberikan perhatian kalian. Pengen lihat apa sih, punya apa sih gitu. Terus listen to me. Artinya dengarkan aku. Aku mau cerita, dengerin dulu. Satu lagi ketutupan. Gak apa-apa ya. Ini tuh can I get your attention? Hampir sama kayak yang atas. Tapi di sini pakainya may. May I, kayak gitulah pokoknya ya. May I get the attention please? Ini untuk yang paling bawah ya. Kemudian ketika ada seseorang yang meminta perhatian kepada kita, bagaimana cara kita meresponsnya? Atau enggak, bagaimana cara kita memberikan perhatian kita kepada orang yang meminta tersebut? Pertama, ada I see. Kapankah kita harus memakai si I see ini? Contohnya gini, kalau misalnya ada orang yang bercerita kepada kalian, terus kalian paham nih sama ceritanya, kalian bilang, I see. Nah, itu dia. Itu artinya kalian menunjukkan bahwa kalian tuh give your attention. Makanya kalian bisa mengerti apa yang dia katakan. Makanya kalian bilang, I see. Gitu. Kemudian yang kedua, tell me more about it. Yang artinya, kasih tahu lagi dong, apa lagi nih? Nah, gitu. Misalnya yang tadi tuh, yang kayak misalnya kalian mau cerita sama teman, terus kalian bilang, tahu nggak. Nah, terus kan teman kalian bilang apa-apa gitu, sudah menunjukkan perhatian teman kalian tuh. Terus kamu bilang gini, aku punya cerita tentang ini loh, katanya. Kamu tuh. Terus kata teman kalian, wah, tell me more about it. Mereka penasaran nih, pengen tahu yang lebih. Apa sih yang pengen kamu ceritain? Kalian bisa pakai yang ini. Kemudian yang ketiga, really? Yang boneng. Gitu kalau yang itu. Terus, what's next? Terus gimana lagi? Nah, itu kan menunjukkan kalau kalian tertarik kan sama ceritanya. Kemudian ada, okay, what is it? Ini juga bisa nih sama yang tadi nih, ketika kalian mau cerita sesuatu, terus teman kalian bilang, okay, what is it? Gitu bisa. Terus setelah selesai cerita nih, teman kalian masih menunjukkan perhatiannya dengan bilang, how interesting. Menarik banget cerita lo. Gitu. Ini juga bisa dipakai ya. And then what? Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma ada 7 contoh doang. Sedikit ya. Kalian bisa cari contoh-contohnya lagi dengan cara browsing atau baca buku. Atau mungkin buka-buka buku paket kalian. Kan udah dibagiin tuh ya buku paketnya ya. Di situ banyak banget contohnya. Tergantung situasi apa yang sedang kalian hadapi. Nah, kalian juga harus menyesuaikan. Kayak tadi tuh, ketika ada orang yang mau cerita, gimana kalian responsnya, giving attention-nya seperti apa. Atau nggak ketika kalian yang pengen meminta perhatian, tapi lihat dulu situasi kaliannya seperti apa. Misalnya kalian kesasar, pengen tanya jalan sama orang. Nah, bagaimana cara pakainya? Gitu. Kemudian, di sini ada contoh tentang ini dia. Ada contohnya di sini juga percakapan. Ada teacher and students. Kata teacher gini, good morning class. Kata studentsnya, good morning sir.
Kemudian si teachernya nih, si gurunya nih meminta perhatian murid-muridnya. Hi class, attention please. Nah, ini adalah kalimat untuk meminta perhatian. Kemudian gurunya bilang, I will call your name. First, John Matthew. Seandainya si murid-murid ini tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatiannya kepada sang guru, pasti nggak akan ada yang jawab gurunya. Tapi karena murid-murid yang memperhatikan, akhirnya si yang namanya John Matthew ini menjawab, present. Ini adalah cara bagaimana studentsnya itu memberikan perhatian kepada gurunya dengan cara menjawab siapa yang dipanggil oleh gurunya. Kemudian gurunya manggil lagi Joseph. Apakah si Joseph memberikan perhatian? Memberikan perhatian karena dia menjawab. Ada lagi nih contoh satu lagi. Nah, kalau ini agak panjang ya. Ini tuh tentang dua orang yang berteman. Ada si A sama si B di sini. Kata si A, will you hear my story? Si A ini meminta perhatian dengan cara bilang, will you hear my story? Nah, ini tuh asking-nya nih. Ini dia asking. Ini asking. Aduh, jelek ya tulisannya. Nggak apa-apa lah, soalnya bisa ini pakai mouse. Nah, alah biarin lah. Ini tuh asking attention kepada si B. Dia mau meminta perhatiannya si B. Kata si B-nya, yes I will. What is it about? Ini adalah ekspresi memberikan perhatian. Ini adalah ekspresi giving attention. Jadi si B-nya memberikan perhatian nih sama si A. Akhirnya di sini si A cerita tuh kan. It is about our friend Dina. Listen to me, dia bilang. Masih meminta perhatiannya si B. Ini juga nih bentuk asking. Ini adalah bentuk asking. Dan kata si B-nya okay. Nah, ini juga dia memberikan perhatian nih. Dia memberikan perhatiannya dengan cara menjawab okay. Kemudian si A akhirnya cerita, Dina asked me to join her trip next week. Katanya Dina meminta aku untuk ikut gabung sama liburannya minggu depan. Di sini si B masih terus memberikan perhatian dengan menanyakan kelanjutan ceritanya. And then, kata si B. Ini artinya si B menyimak apa yang dikatakan oleh A ya. Terus kata si A-nya, I am confused because next week I will have my first text in my course. Katanya dia bingung karena minggu depan justru dia akan tes di course-nya. Di sini si B-nya masih terus memberikan perhatian dengan bilang, I see, then, oh gitu, kata si B. Terus gitu. Katanya ya kalau dalam bahasa Indonesia. Terus kata si A-nya, how to refuse Dina's offer. Di sini dia meminta saran kepada si B. Kata si B-nya, just say the truth. Kata si A-nya, okay, I will try. Di sini banyak banget ekspresi yang diberikan oleh si B dalam memberikan perhatian kepada si A yang sedang cerita. Ada okay, kemudian what is it about, kemudian ada and then, kemudian ada I see, then. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita meminta perhatian kepada orang lain dan bagaimana caranya kita merespons atau memberikan perhatian kepada orang lain. Okay, I hope you all understand with this explanation. Nanti kita ketemu lagi ya. See you bye in the next videos. Bye bye.